Selamat sore saudara. Kita lagi di Cirebon di rumah mertua, dan sekarang saya sedang melihat tukang membangun panti jompo yang sedang kita bangun 2 bulan lalu hingga sekarang masih dalam proses di Cirebon. Inilah panti jompo, jarak sekitar 50 meter dari rumah mertua. Hai Pak, yuk monggo. Pak, monggo. Kita sedang melihat dulu persiapan sudah sejauh mana. Ini garasi belakang. Di belakang garasi kamar mandi, dan di lantai atas rencana kamar. Ini ruang tamu tempat orang-orang tua jompo-jompo akan berkumpul. Oh iya, lupa dimatiin itu Randy, tapi biar listriknya udah ada kita. Eman, betul-betul trafonya. Sun Pak. Iya, Sun. Ya, ini lampu lupa dimatikan kata bapak tetangga kita saudara, panas trafonya sayang. Ya, tukangnya lupa mematikan dari pagi. Ya, saudara. Kalau kita andalkan Tuhan dan ingat firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang hanya mengandalkan Tuhan Allahnya saja. Kalau ayat 5, terkutuklah engkau mengandalkan kekuatanmu dan mengandalkan manusia. Jadi ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan yang mengirim berkat. Saudara jangan minta bantuan sama manusia. Manusia itu mengecewakan. Kalau dia sudah membantu, dia mengungkit-ungkit. Kalau Tuhan tidak, saudara ya. Jadi semua kamarnya ada di atas. Nah, ini kita bikin khusus untuk kamar orang tua kita, mertua kita udah umur 88 tahun, Hajah Juriyah. Ada rumah di belakang. Jadi ini tanahnya orang tua kita. Kita bangun 10 kali 30. Kamarnya kita, anak-anak ada di lantai 2 nih. Saudara, kalau kita hidup dalam mengandalkan Tuhan, semuanya akan nyata. Kita ada halaman, bisa duduk-duduk santai di sini. Halamannya ada sekitar 10 meter. Ada pohon mangga, nanti kandang ayam itu akan dibersihkan. Kita bisa ngopi-ngopi di sini santai-santai. Nah, saudara, bisa santai-santai di sini. Kita bisa bikin kopi, duduk-duduk. Pelayanan, saudara ya. Pelayanan yang benar begini, saudara. Tidak perlu berkhotbah, saudara ya. Ngajar-ngajarkan firman Tuhan. Oma, yuk. Penting kita menjadi saksi, saudara. Cukup satu teladan daripada berjuta kata-kata. Jadi tidak menganjur-anjurkan firman, saudara ya. Yakobus 1 ayat 2, hendaklah kau menjadi pelaku firman, bukan penganjur-anjur firman. Seperti Tuhan Yesus perintahkan 70 muridnya ke tengah kota seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi sini semua muslim, saudara. Seperti domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Semuanya. Cuman kita sendiri aja yang Kristiani. Saudara ya. Jadi kita, kalau Anda dibilang kafir, nah saudara, Anda rubah. Anda kafir, saya kafir, kita kasih berkat, kita melayani.
Jadi kalau fakir itu orang-orang yang miskin, janda-janda, orang tua yang dalam kesusahan ya saudara ya. Anda sering disebut kafir. Orang Kristen sering disebut kafir. Saudara berbuat baik saja sama orang-orang fakir miskin. Akhirnya kafir dirubah menjadi fakir, memuliakan Tuhan saudara ya. Jadi kita sebagai domba berada di tengah-tengah serigala. Saudara tidak usah merubah serigala punya bulu. Itu sudah ciptaan Tuhan. Tidak perlu mengkristenisasi orang, merubah agamanya, merubah kulit luarnya. Tidak perlu, tapi hatinya kita rubah. Serigala itu buas katanya. Tapi kalau kita jamah dengan cara hidup domba, dengan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, hukum Tuhan tertinggi adalah kasih, maka serigalanya walaupun dia punya gigi taring, dia akan lembut, akan baik, sama seperti domba saudara ya. Jadi tidak perlu hanya berkuar-kuar menyampaikan firman. Kita cukup melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Hukum Tuhan tertinggi adalah kasih. Nah, saudara. Ini panti jompo yang kedua. Panti jompo yang pertama saya sudah selesai bangun di Surabaya dan panti asuhan serta tempat ibadah. Ini yang di Cirebon. Saudara tahu Tuhan Yesus perintahkan 70 muridnya, pergilah kau ke tengah kota berpasang-pasangan seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala saudara. Jadi tidak jago kandang. Kalau cuma hanya berkoar-koar di mimbar di gereja itu sama juga jago kandang. Sama juga menyirami garam, menaburi garam di laut. Kamu menyinari atau menyenter mall, nggak ada guna itu. Tapi kalau kamu datang ke tengah-tengah ini dan bisa menjinakkan serigala, nah itu yang begini. Serigala kamu jinakin. Gitu loh. Kalau kan domba dikirim ke tengah-tengah kambing ya sama aja saudara. Atau domba di tengah-tengah domba. Apalagi domba di tengah-tengah ayam. Waduh saudara itu buang-buang waktu. Kalau domba di tengah-tengah serigala berarti itu saudara ditaruh di tengah-tengah orang yang kurang percaya saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, ya saudara, jangan sekali-sekali mengandalkan manusia. Saudara akan kecewa, karena memang manusia itu tempatnya kekecewaan. Jeremia 17 ayat 5 sudah jelas dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan orang lain. Tapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang hanya mengandalkan Tuhan Allahnya saja. Kalau kau mengandalkan manusia, ya pertolongan manusia datang 1 kali 2 kali, dia pasti tolong. 3 kali dia ceritain sama orang lain. Saudara diungkit-ungkit sama saudara ya. Saudara dijelek-jelekin, dibangkit-bangkit. Tapi minta tolonglah sama Tuhan. Tuhan yang tidak mau membangkit-bangkit. Karena Tuhan adalah Allah yang bangkit. Jadi dia tidak akan membangkit-bangkit. Kalau manusia, karena manusia tidak bangkit, dia akan membangkit-bangkitkan saudara. Nah, saudara terkutuk kata firman Tuhan. Jadi saya murni dari tahun 92 membangun rumah ibadah Panti Jompo Panti Asuhan di Surabaya. Tidak pernah mau dibantu orang. Walaupun teman ada mau bantu semen, pasir, apalagi batu bata, saya tidak mau terima. Saya uji Tuhan. Tapi otomatis saya kerja keras saudara, siang dan malam. Seperti Rasul Paulus 2 Tesalonika 3 10b, hendaklah orang yang tidak bekerja tidak boleh makan saudara. Jadi menjual tenda dia dan dia jual sama tentara Romawi dan dia pakai untuk pelayanan. Nah itu saudara ya. Tidak mengambil upah duniawi. 1 Korintus 9 ayat 15. Apalagi mencari kekayaan dalam pelayanan itu. Wah jauh sekali saudara. Karena kita kejar tangan kanan Tuhan. Amsal 3:16, di tangan kananku lah keselamatan dan umur panjang. Di tangan kiriku lah kekayaan dan kehormatan. Jadi kita cari mujizat saudara, tangan kanan. Kalau kau udah dapat tangan kanan, mengejar tangan kiri itu ditambah-tambahkan saudara. Itulah yang dibilang Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala akan tambah-tambahkan padamu. Tapi kalau sudah mengambil tangan kiri Tuhan, kekayaan dan kehormatan, maka dia tidak akan dikasih mujizat tangan kanan Tuhan. Karena Matius 6:24, Tuhan tidak mau disatukan dengan mamon, harta duniawi. Kemana? Itu
Oh ya. Itu dari apa ya? Orang desa ya? Cari apa? Saksi tulis ya? Iya, nggak sih. Mau itu kan tanahnya itu kan mau dijual. Iya, udah dari dulu dijual sama bidan ya. Iya. Tapi ada yang mau beli dari Plumbon deh. Iya nggak tahu sih ya. Orang yang itu. Ya bagus lah biar jalan tembus kan. Iya. Saya ini juga mau, tapi ya uang 500. Nah, dulu masih 300, sekarang 500. Iya. Ini aja bangun masih ngos-ngosan ini. Ini aja diberesin lah. Bagus loh kalau bangun tambah rame ya. Iya. Oke. Karena dekat jalan besar. Jalan besar. Jadi naik semua dia nilainya kan. Ya itu saudara ya, ada tanah yang sebelah kiri. Kita juga lagi berdoa 950 meter sudah ya. Tapi orang desa sudah memanggil investor dari kota. Kita berdoa lah. Kalau Tuhan berkati, kita juga bisa beli saudara itu ya. Tapi kalau ini punyanya mertua saudara. Karena mertua dulu cucunya salah satu pangeran di Sunan Gunung Jati. Nata Atmaja, makanya ini desanya namanya Blok Nata Atmaja. Sudah dari tahun 90 mertua suruh bangun ini saudara ya. Tapi kita karena baru nikah sibuk bekerja di Jakarta. Sekarang baru waktunya kita bangun saudara ya. Setelah Tuhan memberkati juga anak-anak 3 sudah sarjana saudara ya. 1 dokter, nomor 2 dan masih ada kecil umur 10 tahun saudara ya. Jadi karena begitu baik Tuhan memberkati keluarga saya dan istri, saya juga membalas kebaikan Tuhan dengan pelayanan saudara ya, untuk orang-orang tua, jompo dan anak yatim saudara. Sesuai firman-Nya Ulangan 14 ayat 29. Tentanglah anak yatim, janda-janda yang dalam kesusahannya, orang Lewi, orang asing, makan di rumahmu sampai kenyang. Maka Tuhan akan memberkati segala yang dikerjakan tanganmu berhasil. Saudara mau kerja apa? Mau jadi pegawai negeri, saudara akan diangkat jadi eselon 1. Saudara jadi militer, saudara bisa diangkat jadi jenderal. Saudara jadi pengusaha kaki 5, saudara bisa diangkat jadi pengusaha kaki 1000 di mall. Apapun Tuhan buat berhasil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini kesaksian saudara ya, bukan untuk sombongan, untuk dibangga-banggakan. Selama ini saya tidak pernah mau bersaksi di YouTube. Sekarang saya saksikan sesuai firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun dalammu, di atasmu, maka kau akan jadi saksiku. Ya, kabarkanlah firman Tuhan dari Samaria, Galilea, Judea dan penjuru bumi. Itu firman Tuhan saudara ya, amanah agung Tuhan Yesus. Jadi kita ini berada di tengah-tengah serigala. Kalau serigala mengalahkan domba, nggak heran saudara. Kalau domba mengalahkan domba itu udah biasa. Tapi kalau serigala mengalahkan domba itu juga biasa saudara. Tapi kalau domba mengalahkan serigala, membuat serigala itu jadi baik, itulah yang luar biasa saudara ya. Jadi kalau saudaranya di mimbar, di gereja, di gedung, ya kan, hanya di tengah-tengah komunitas sesama yang udah percaya Tuhan Yesus, itu tidak ada tantangannya saudara. Sama aja saudara. Domba diutus ke tengah-tengah domba, atau domba diutus ke tengah-tengah kambing. Jadi nggak ada maknanya saudara ya. Tidak berdampak saudara. Tapi kalau di tengah-tengah segala itu bisa berdampak. Nah, ini yang perlu saudara kita saksikan. Karena setiap mujizat itu, pelayanan Tuhan itu harus mengalami penganiayaan, penderitaan, kesengsaraan seperti Rasul Paulus. Dan Tuhan Yesus sudah kasih teladan. Dari mulai dia lahir di kandang domba, disalib, dibunuh saudara ya. Nggak ada yang leha-leha. Sekarang tuh salah itu melayani Tuhan pakai dasi, pakai mobil mewah, itu udah salah besar saudara. Jadi saudara harus berani menyaksikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu yang perlu saudara kita sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian ya.